juga melalui menulis proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Artinya apa? Kalian wajib satu orang membuat satu proposal kreativitas mahasiswa. Baseline nilai kalian untuk mata kuliah ini adalah nilai C. Jadi kalau kalian membuat proposal, kemudian diikutkan atau upload ke Simbel Mawa, kemudian nanti lolos penyaringan tahap 1 itu lebih ke arah format ya, format penulisan. Kalau lolos ke penyaringan tahap 1, maka nilai itu bisa di-upgrade. Bisa menjadi B, bisa menjadi A bahkan. Tapi kalau tidak mengupload ke Simbel Mawa, ya C itu akan tetap C gitu. Kecuali diulang dan diulangi lagi prosesnya, upload ke Simbel Mawa, lolos tahap 1, bisa di-upgrade. Tapi kalau tidak lolos tahap 1, artinya kalian bikin proposalnya asal-asalan, sehingga format pun tidak cocok gitu ya, format salah dan lain sebagainya, itu asal-asalan. Nah itu tetap nilainya C gitu dasarnya, baseline-nya. Jadi kita menghargai usaha, effort, dan lolos tahap 1 itu termasuk effort yang serius gitu ya, walaupun tidak sulit tapi serius ya. Tapi kalau asal-asalan ya nilainya juga C gitu ya, paling maksimal gitu ya, seperti itu. Jadi PKM atau program kreativitas mahasiswa ini sudah berlangsung setiap tahun di mata kuliah ini gitu. Jadi karena tujuannya, targetnya seiring dengan target akhir dari kelas ini, yaitu Anda bisa membuat proposal, maka PKM ini selalu menjadi tugas mata kuliah ini ya, dan upload ke Simbel Mawa. Jadi kemarin di kelas lain itu ada kakak kelas kalian yang menemui saya setelah kuliah ini, kuliah metodologi, katanya mereka dulu pernah mengambil ini kemudian ingin upgrade nilai. Oke, saya tanya, dulu di-upload nggak ke Simbel Mawa? Upload. Kemudian tapi dia tidak tahu lolos tahap 1 atau tidak karena tidak ada pengumuman di tahap satunya. Nah, yang bisa melihat ada di sistem itu nanti ada Pak Afik ya, bisa mendapatkan data yang lolos tahap 1 siapa saja. Oke. Ada lagi mahasiswa yang saya dulu bikin tapi tidak upload ke Simbel Mawa. Oh, kalau tidak upload ke Simbel Mawa ya sudah, berarti nilainya tetap seperti itu gitu. Kalau diulang ya diulang lagi. Kalau mengulang mata kuliah maksudnya, mengulang lagi prosesnya dari awal. Artinya diikuti mata kuliahnya, kemudian buat proposal PKM-nya, diupload ke Simbel Mawa. Nah nanti tunggu lolos tahap 1 atau tidak gitu. Formatnya cocok atau tidak. Kalau tahap 1 kan format ya. Kalau tidak cocok, tidak lolos tahap 1 berarti ya nilainya tidak berubah, tetap C. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Bisa dipahami ya, bisa dipahami. Yang pertama absen itu maksimal 3 kali kalau tidak salah. Kalau 4 kali sudah kena cekal nanti. Yang kedua, presensi Anda masuk kelas itu sebelum saya hadir di kelas, bukan nunggu saya masuk dulu, terus Anda baru nunggu 5 menit, 10 menit sambil duduk-duduk, baru masuk gitu ya. Nah karena akan saya berikan absen biasanya setelah saya masuk. Kalau kelewat absen saya tidak akan buka lagi. Jadi absenlah bersama saya gitu. Bukan saya menunggu kalian masuk, tapi ya kalian menunggu saya masuk ya untuk absen gitu ya. Jadi sekali lagi jangan hadir setelah saya masuk ya. Hadirlah sebelum saya masuk gitu. Oke, seperti itu. Kemudian tugas mata kuliah ini adalah membuat proposal PKM yang akan dinilai. Nah, proposal PKM itu harus diupload ke Simbel Mawa kalau ingin upgrade nilai. Karena baseline nilai kalian adalah C dan ke bawah. C ke bawah ya, bisa D ya. C itu yang paling maksimal, yang paling bagus lah. Proposal paling bagus, idenya paling bagus itu C. Nah setelah lulus tahap 1 bisa upgrade nilai, bisa ke A. Bisa ke B, bisa ke A, bisa ke AB. Yang asal-asalan, apalagi tidak diupload ke Simbel Mawa itu bisa C ke bawah, bisa C, bisa D. Dan D itu lulus. Anda kalau dapat nilai D itu nggak apa-apa lulus. Yang tidak lulus itu yang E. Gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, proposal yang harus dibuat adalah proposal PKM Karsa Cipta atau proposal PKM penelitian atau PKM riset ya. Apa bedanya? PKM Karsa Cipta itu kalian membuat sesuatu karya keteknikan. Nah, kalau PKM riset itu kalian membuat penelitian ya.
mengambil data, mengolah data, dan mengambil kesimpulan. Nah, kalian ini sebagai mahasiswa teknik pertanian, tujuan dari kurikulum pendidikan teknik pertanian itu adalah sama seperti pendidikan teknik yang lain, yaitu menjadikan seorang insinyur. Kita ingin mencetak seorang insinyur. Insinyur itu membuat sesuatu, membangun sesuatu, membuat sesuatu, meng-create sesuatu, atau menghasilkan, membuat sesuatu, ya, merancang sesuatu, kemudian membuat sesuatu, karya keteknikan. Kalau insinyur sipil, dia mungkin membuat jalan raya gitu ya, atau membuat jalan kereta api, membuat bangunan irigasi, atau membuat macam-macam ya, jembatan dan sebagainya. Dia membuat suatu insinyur. Pendidikan insinyur itu membuat kalian bisa membangun sesuatu atau mengembangkan sebuah karya sesuatu yang memecahkan permasalahan. Misalkan insinyur teknik sipil tadi kalau ada permasalahan transportasi ya dia bikin jalan, merancang, menggambar, kemudian menyerahkan kepada pelaksana untuk dibangun jalannya. Nah, kalian juga sebagai insinyur teknik pertanian, kalian gelarnya nanti adalah ST, sarjana teknik. Jadi kalian harus bisa membuat sesuatu yang memecahkan permasalahan dalam bidang pertanian melalui pendekatan keteknikan atau engineering. Nah, apa itu pendekatan keteknikan? Nah, ilmu-ilmu yang akan kita pelajari di prodi ini, program studi ini, yang terkait dengan matematika, fisika, kemudian sedikit biologi, kemudian ada sedikit kimia juga, yang nanti mengarahkan kalian untuk bisa mengembangkan sebuah karya keteknikan ya, dalam bentuk alat, mesin, atau sistem. Oh ya, alat, misalkan alat perontok padi gitu ya. Mesin, misalkan mesin macam-macam, mesin bertenaga etanol gitu, mesin apa gitu. Jadi kalian bisa membuat alat, mesin, atau membuat sistem. Nah, itu tujuan dari pendidikan keteknikan. Jadi kalian bisa mendesain sesuatu dan kemudian bisa difabrikasi atau bisa diwujudkan desainnya itu. Seperti itu ya. Nah, makanya ada PKM yang namanya PKM KC, Karsa Cipta, itu sangat inline dengan tujuan kurikulum pendidikan keteknikan pertanian. Karena nanti di akhir-akhir perkuliahan, di semester-semester yang akhir nanti, Anda akan mendapatkan harus mengambil mata kuliah yang namanya proyek keteknikan atau capstone ya, namanya capstone. Capstone atau proyek keteknikan kalau di Fakultas Teknik. Proyek keteknikan atau capstone design itu apa isinya? Anda harus berkelompok 5 orang misalkan ya, dan membuat atau merancang sesuatu yang nanti bisa diwujudkan, karya keteknikan. Sama seperti Karsa Cipta. Misalkan saya ingin membuat greenhouse yang otomatis. Nah, itu Anda harus merancang alat tersebut dan kemudian membuatnya gitu ya, secara berkelompok. Karena insinyur itu tidak bisa bekerja secara sendirian, dia harus bekerja berkelompok. Misalkan Anda ingin membuat traktor yang berbahan bertenaga listrik gitu, dengan tenaga baterai ya, mobil listrik kan sudah banyak ya. Nah, bukan dengan tenaga motor bakarnya, itu rancang kemudian nanti diwujudkan. Mengenai dana nanti akan dipertimbangkan di pihak fakultas ya untuk mewujudkan rancangan. Misalkan Anda ingin membuat alat seperti kakak kelas kalian ya yang mendapatkan pendanaan PKM, alat untuk menyimpan buah dan sayur dengan teknologi modified atmosphere terkendali. Maksudnya sayur dan buah bisa diawetkan di situ, tapi tidak dengan pendingin, tapi dengan mengatur atmosfer dalam ruang penyimpanannya. Dengan mengambil CO2, kemudian menginjekkan gas-gas lain yang bisa menghambat atau memperlama pematangan buah. Atau pematangan sayur gitu, perusakan sayur gitu. Seperti itu. Dengan terkendali ya, dengan ada otomatisasinya ya. Kalau misalkan dia dimasukkan, maka diinjekkan gas apa gitu ya, ditarik gas CO2-nya, ditarik O2-nya agar tidak berespirasi ya. Jadi kalau produk pertanian itu kan setelah dipanen, buah sayur itu kan masih berespirasi, masih kemungkinan dia busuk gitu karena adanya penguraian dari hasil respirasi, penguraian zat-zat yang di dalam buah dan sayur tersebut. Maaf. Itu dia merancang itu. Nah, itu dibuat proposalnya dalam bentuk PKM Karsa Cipta dan didanai. Jadi dia kakak kelas Anda itu harus membuat alat tersebut gitu.
Nah, itulah yang disebut dengan capstone design yang sejalan dengan mata kuliah yang akan diambil di akhir-akhir perkuliahan, di akhir-akhir sebelum kelulusan ya. Jadi ada 2 tugas akhir itu. Yang pertama capstone design, ini yang berkelompok, Anda mendesain sesuatu dan mewujudkan desain Anda. Yang kedua adalah skripsi. Nah, skripsi ini tidak berkelompok tapi individu. Nah, 2 itu adalah level tertinggi ya, level tertinggi sebelum Anda bisa lulus. Karena Anda akan belajar mata kuliah ya, ilmu-ilmu yang mendukung untuk keteknikan, perancangan, keteknikan, dan Anda bisa menjadi insinyur atau membuat sesuatu, dan akhirnya diuji pada capstone design, kemudian Anda diuji logikanya pada mata kuliah skripsi atau pada tugas akhir skripsi. Jadi ada 2, tugas akhir skripsi dan capstone design. Nah, capstone design itu mirip seperti yang diinginkan di proposal PKM KC, PKM Karsa Cipta. Kalau misalkan penelitian, riset itu mirip seperti yang diinginkan pada proposal PKM riset atau PKM penelitian. Saya coba carikan contoh proposal PKM Karsa Cipta ya. Yang ini akan menjadi yang mirip dengan mata kuliah capstone design pada akhir-akhir Anda perkuliahan sebelum lulus ya, ada mata kuliah capstone design. Jadi Anda harus berkelompok 5 orang, kemudian Anda punya pembimbing, kemudian dari kelompok itu membuat sebuah desain, kemudian desainnya diwujudkan. Nah, yang memecahkan masalah di bidang pertanian dengan pendekatan keteknikan. Apa itu pendekatan keteknikan? Ya fisika ya, intinya fisika atau mekanika ya, permesinan, kemudian elektronik, kontrol otomatik dan sebagainya. Seperti itu. Saya akan cari contoh proposal PKM ya. Nah, ini adalah contoh proposal PKM. Sudah terlihat belum? Sudah ya? Udah, Pak. Contoh proposal PKM ya, pendahuluan dan seterusnya. Tapi apa yang mereka desain, apa yang ingin mereka buat, yaitu ini adalah sistem irigasi otomatis dengan berbasis apa ini? Ada irigasi otomatis berbasis sprinkler ya, sprinkler dengan metode sprinkler ya, pemberian airnya dengan controller IoT ya, dengan teknologi IoT. Nah, ini akan mereka buat. Nah, jadi kalau kalian ada di tingkat-tingkat akhir capstone design, nah, salah satu contoh proyeknya seperti ini. Jadi merancang sebuah sistem irigasi dengan sprinkler, dengan apa namanya, dengan sensor berupa kadar air tanah dan juga pengaktifan bisa melalui IoT. Oh, ini sumber energinya adalah kincir tadi ya. Sumber energi dari sistem irigasi ini adalah kincir angin. Jadi dia tidak digerakkan dengan listrik, tapi digerakkan dengan digerakkan dengan listrik, tapi listrik itu mendapatkan pengisian baterai dari kincir angin. Nah, ini kincir turbin anginnya. Nah, jadi ini sistem irigasi dengan IoT, tapi ada kincir yang mengalirkan pompa ini ke tangki yang atas. Jadi kincir itu memberikan energi untuk memompa air, untuk mengalirkannya ke tangki yang atas, kemudian tangki itu akan mengalirkan air untuk menyiram tanaman secara curah ya, sprinkler. Secara sprinkler gini. Sehingga sebentar ya. Sebentar.
Halo, masih mengikuti kalian? Masih Pak. Oke, ini satu contoh capstone design ya, atau proyek keteknikan, atau proposal PKMKC. Nah, artinya kalian sebagai insinyur membuat sesuatu, merancang sesuatu, membuat sesuatu dengan hitung-hitungan tentunya ya, tidak asal konsep, tidak asal ide ya, tapi dengan hitung-hitungannya ketika akan diwujudkan ya. Karena kalau insinyur sipil gitu kan ada bikin jalan ya pasti ada hitung-hitungannya, beban mobil berapa. Kalau bikin jembatan juga beban papasan truk tronton 2 berapa, terus corannya berapa tebal, besinya berapa dan seterusnya, ada hitung-hitungannya. Kalian juga sama. Kalau misalkan membuat irigasi sprinkler ya yang dilihat misalkan sumber energinya dari turbin angin, berapa turbin angin itu, kecepatan angin berapa, nanti akan dapat listrik berapa, bisa memompa air berapa debitnya ke profil tangki. Kemudian nanti sensor ini akan mengaktifkan itu ketika apa, rancangannya bagaimana gitu. Kontrolnya apa, hardware yang digunakan apa, dan itu bisa dibuat untuk mengatasi permasalahan, masalah irigasi dengan pendekatan keteknikan. Nah, itu yang disebut dengan capstone design atau PKMKC Karsa Cipta ya, contoh PKMKC Karsa Cipta atau capstone design kalau di mata kuliah di tingkat-tingkat akhir. Nah, setelah itu ya tugas akhir kalian adalah penelitian. Nah, penelitian ini sifatnya individual. Penelitian itu mengambil data, kemudian mengolah data, mendapatkan kesimpulan. Walaupun penelitian itu boleh juga Anda membuat desain lagi boleh, tapi disertai dengan uji performansi. Karena di uji performansi itulah kalian mendapatkan data dan kemudian mendapatkan kesimpulan dari data tersebut. Jadi kalau misalkan penelitiannya mau desain lagi boleh, penelitian desain boleh, bikin barangnya, mesinnya atau alatnya atau sistemnya, kemudian diuji untuk mendapatkan data, kemudian datanya diolah, dapat kesimpulan. Misalkan kesimpulannya alat ini sudah bekerja dengan baik, misalkan perontok padi dengan susut yang lebih rendah gitu, tidak banyak yang tercecer atau terbuang, itu contoh. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa tugas dari mata kuliah ini adalah salah satu PKM Karsa Cipta atau PKM penelitian. Kemudian PKM itu harus diupload ke Simbelmawa jika ingin upgrade nilai. Karena ketika lolos tahap 1 itu intinya pada format. Format itu sesuai atau tidak. Ya, kita taat format, kita taat panduan atau tidak. Kalau taat panduan itu insya Allah lulus proposal tahap 1 dan nilainya bisa di-upgrade sampai ke A. Tapi kalau tidak di-upload ke Simbelmawa artinya kalian sudah pasrah mendapatkan nilai C atau lebih rendah. Apalagi kalau bikinnya asal-asalan, idenya tidak sesuai dengan bidang keteknikan, ya itu bisa dapat D dan itu lulus. Kalau lebih asal-asalan lagi, tidak pernah masuk, tidak bisa ikut ujian atau tugas-tugas tidak dikerjakan, itu bisa dapat E atau tidak lulus. Nah untuk kalian ya saya harapkan ya maksimalnya mentoknya di C ya, jangan sampai D dan lain-lain. Tapi kalau ada yang ingin mengupgrade nilai bisa upload ke Simbelmawa dan kalau lolos tahap 1 bisa di-upgrade nilainya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Pak. Belum ya? Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami ya? Apa yang menjadi tujuan dari mata kuliah ini? Jadi yang paling penting itu mengenai absen tadi, jangan hadir di kelas, menunggu saya masuk dulu, kemudian santai-santai sampai nunggu 5 menit 10 menit gitu ya, karena mungkin absennya sudah saya tutup. Jadi yang nunggu saya itu kalian, bukan saya nunggu kalian gitu ya. Kemudian wajib proposal PKMKC atau PKM RE, 1 orang 1 proposal, upload ke Simbelmawa. Bidang yang menjadi topik dalam PKM KC atau PKM RE adalah bidang yang terkait dengan teknik pertanian, karena kita di Prodi program studi teknik pertanian. Bukan misalkan bikin biskuit, misalkan biskuit bergizi untuk mengatasi stunting. Nah itu bukan bidang kita, itu bidangnya teknologi pangan. Tapi bidang kita ya seperti ini contohnya ya, bidang engineering, bidang keteknikan pertanian. Yang kemudian poin penting lagi Anda dalam program studi teknik pertanian akan
dididik menjadi seorang insinyur. Insinyur itu bisa membuat sesuatu atau memecahkan masalah dengan pendekatan desain, baik alat, mesin, atau sistem. Termasuk sistem informasi. Nah, kalian sudah tahu kan sistem informasi akademik, tempat kalian KRS-an, atau sistem informasi perbankan, yang kalian bisa setor uang, terus nanti uangnya tercatat di database mereka. Nah, itu adalah sistem informasi. Nah, jadi salah satu contoh sistem ya. Jadi kalian harus bisa mendesain alat atau mesin atau sistem ketika lulus nanti gitu. Dan itu akan masuk ke mata kuliah di akhir-akhir tingkat akhir, itu adalah project keteknikan atau capstone design. Kalau di kurikulum kita namanya capstone design. Nah, itu sejalan dengan apa yang akan kita kuliahkan, yaitu PKM-KC, Karsa Cipta, yaitu capstone design tadi mirip, atau PKM-RE, atau penelitian. Nah, kalau kalian nanti penelitian skripsi. Jadi kira-kira begitu untuk dipahami ya sebagai pertemuan pertama yang akan harus kita pahami ya. Jadi Anda itu semuanya seorang insinyur nanti, di lulus ini Anda tuh insinyur gitu. ST, sarjana teknik ya. Bukan orang yang hanya bisa bikin konten ya. Kalau hanya bisa bikin konten ya Anda masuknya jangan di sini, tapi masuknya FISIP gitu atau ilmu komunikasi. Nah, tapi kalau mau hobinya bikin konten ya nggak apa-apa. Nah, jadi Anda lulus itu bisa membuat sesuatu, mendesain sesuatu, alat, mesin, sistem yang untuk memecahkan masalah di bidang keteknikan pertanian, sekaligus bisa bikin konten ya nggak apa-apa. Itu kelebihan namanya, plus-plusnya. Kalau Anda masuk FISIP ya Anda bisa bikin konten tapi nggak bisa bikin alat, mesin, sistem kan gitu. Jadi boleh-boleh saja Anda punya keahlian lain atau hobi yang lain, tapi tujuan dari kurikulum kita di keteknikan pertanian adalah membuat Anda menjadi seorang engineer atau insinyur yang bisa membuat sesuatu dengan pendekatan keteknikan. Baik, saya kira itu dulu ya untuk pertemuan pertama. Jadi tadi saya mohon maaf karena tadi saya salah baca jadwal ya. Jadi mungkin mudah-mudahan di pekan depan kita bisa bertemu di kelas ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya Enkol ya.